sebenarnya, atau pekerja sektor non formal. Dan tentu yang akan dipertanyakan banyak orang tentu saja bagaimana mengatasi infrastruktur, Bro. Sekarang ini setiap wali kota mempunyai program-program andalan yang kemudian diharapkan bisa memecahkan masalah, ternyata malah justru nambah masalah gitu. Nah sekarang inilah kemacetan ini, Bro. Apa barangkali program yang paling bisa mendesak Profesor jika Anda dulu jadi wali kota untuk mengatasi kemacetan dan banjir? Itu menjadi hal yang paling substansial bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili masyarakat luas bertanya kepada calon pemimpin kami nih. Apa sih Pak Wali? Pak Wali jangan main dengan urusan macet dan banjir ini. Rumah saya kebanjiran nih, Prof. Apa nih kok supaya jangan banjir? Korek parit terus dikorek, cuman bukan makin bagus lah gitu masalahnya gitu, Prof. Jadi apa yang Prof bisa jelaskan? Ya, kita harus lihat kajiannya, Bang. Jadi pada hakikatnya Medan ini kan selayaknya tidak banjir. Kenapa? Karena dari sisi posisi, kalau kita bandingkan dengan Jakarta, Jakarta itu lautnya lebih tinggi daripada daratnya. Kalau Semarang misalnya, itu level dia antara laut dengan daratnya. Tapi Medan ini tidak. Medan ini lebih tinggi. Jadi begini nih, puncak kota itu, kantor pos besar itu berapa puluh meter di atas permukaan laut. Ya harusnya kita nggak banjir. Terus kok bisa banjir, Prof? Nah itu nanti kalau tanya jangan pegang, karena hujannya deras, sudah hujan. Jadi gini, masalahnya, Prof, ini adalah kenapa kok kian waktu tidak bisa teratasi gitu. Gini. Nah, kampus Prof sendiri aja itu kalau hujan, itu kan kampus USU itu kan kayak Danau Toba itu jadinya. Kalau hujan deras. Kasihan mahasiswa itu. Macetnya luar biasa. Enggak kedokteran itu, Allah la ilaha illallah gitu. Geleng-geleng gitu. Jadi jangan sampai nanti Prof udah duduk di jadi wali kota, depan fokus kedokteran itu makin lebih parah gitu. Apalagi ada dibangun resensi apa namanya? Retensi pula. Retensi. Nah, kayaknya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Bermasalah juga. Jadi gini, Bang. Kota bertumbuh. Apa-apa yang tadinya menjadi daerah lapangan terbuka atau persawahan yang bisa menjadi resapan air sekarang semakin sedikit, sehingga dibutuhkan kapasitas sungai yang lebih besar. Itu yang sebenarnya terjadi. Kita lihat pemerintah kota sekarang melakukan upaya dengan kolam retensi. Itu kan pada hakikatnya juga menjaga dulu agar kapasitas sungainya juga ditampung di retensi, kolam retensi. Nah, itu yang harus dikerjakan. Jadi bagaimana agar sungai-sungai tadi volumenya itu bisa ditambah. Nah, pilihannya kan normalisasi. Normalisasi itu kan bisa diperlebar atau bisa diperdalam. Nah, kalau diperlebar itu kan problem, Bang. Karena kita akan menggeser banyak orang yang tinggal di tepi aliran sungai, perlu biaya untuk membuat itu, menggeser mereka, kan perlu ada konflik sosial yang kemungkinan akan dihadapi. Belum lagi kalau kita perlebar sungai dengan normalisasi, dengan memperlebar sungai, maka jembatan harus diperlebar. Dan abang bisa bayangkan satu sungai sampai ke Belawan, berapa jembatan itu yang harus diperbaiki. Makanya kita berpikir sebenarnya yang terbaik itu didalemin, dikeruk habis, keruk sampai dalam, tidak dengan diperlebar. Begitu juga dengan selokan-selokan, itu juga harus dibersihkan, dikeruk habis. Nah, kalau aliran ini terjaga dan di ujungnya
di Kuala Delhi itu dihabisin, dikeruk, karena di sana sekarang dangkal banget, banyak plastik justru di situ, Bang. Dan itu paling nggak pengerukan itu butuh waktu tahunan, paling nggak 2 tahun saya kira. Hitungan yang kemarin dilakukan oleh beberapa teman. Oke, jadi kalau melihat berbagai kompleksitas masalah di Kota Medan ini, ya kita sama-sama berpikirlah bahwa siapapun kepala daerahnya itu persoalan yang dihadapinya kurang lebih sama aja lah, Prof. Kalau menurut saya sama aja itu. Kalau menurut saya, barangkali Prof bisa menawarkan kepada calon-calon pemilih profesor, sebenarnya yang paling menjual yang Prof jual itu apa kira-kira, Prof? Saya kira gini, saya juga nggak terlalu setuju kalau semuanya seperti yang tadi Bang Puji sampaikan. Tadi kita bicara banjir ya, cara banjir, itu seperti itu cara ini ya penanganannya. Nah, tapi saya ingin kita mencoba memperbaiki cara berpikir kita. Kenapa kita bersatu dalam satu negara Indonesia? Kemudian itu bisa ditarik menjadi sesuatu yang lebih kecil. Kenapa kita bersatu menjadi warga Kota Medan? Kita ingat dulu bagaimana Belanda berusaha untuk memecah kita. Udah merdeka, tetap nggak diberikan kemerdekaan, tidak ada pengakuan, kemudian diakui sebagai negara serikat, ya, dan akhirnya ada mosi integralnya Pak Natsir yang mempersatukan kita dalam sebuah bangsa. Dan itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya menyerahkan kerajaannya, bergabung ke Indonesia. Kenapa? Tujuannya apa? Ketika kita memberikan kepercayaan atau mandat, bahasanya, pada pemerintah, itu adalah untuk meminta mereka mensejahterakan kita. Ya, jadi itu yang harus kita kembalikan. Nah, begitu juga kita di kota. Maksudnya apa? Saya berharap kita sebagai pemerintah kota itu mensejahterakan rakyatnya. Kenapa mau bicara seperti itu? Kita tahu pemerintah itu harus punya pendapatan. Kita sering bilang PAD. Nah, cara primitif pemerintah mendapatkan pendapatannya, pemerintah daerah mendapatkan pendapatannya adalah dengan pajak dan retribusi. Sama DAU, DAK juga ya kan? Ya, tapi itu kan hitungannya lain. Artinya yang didapati langsung, ke pajak dan retribusi. Nah, kira-kira kalau supaya pemerintah dapat uang cukup, kita nggak punya hal lain, pajak yang dinaikin, kira-kira mensejahterakan atau gimana kira-kira? Ya jelas tidak. Pajak dinaikkan pula ya kan? Tapi kan asumsinya pajak dinaikkan kan untuk memberikan fasilitas lebih gitu. Nih coyo itu ya, coyo. Nah, iya. Pemerintah memang kalau memang berdalih kalau pajak dinaikkan mudah-mudahan untuk kesejahteraan masyarakat ya kan. Nah, nanti masyarakat menjawabnya, nek coyo. Jadi maksud saya, bagaimana kita merubah paradigma itu, bahwa hari ini kita bicara kesejahteraan. Pemerintah kota harus mencari pendapatan yang lain untuk bisa mendapatkan PAD-nya. Dan kalau itu berhasil, justru saya kira itulah yang menjadi tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Jadi saya potong Prof ya. Jadi nanti kalau tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau nanti Prof jadi wali kota, Prof akan menaikkan pajak retribusi atau gimana? Oh, justru kebalikannya, Bang. Akan diturunkan berarti? Artinya kita berusaha untuk meminimalisir pendapatan dari sektor itu. Tapi tidak ada dengan pajak? Bukan tidak dengan pajak. Artinya kita berharap ada terobosan baru. Misalnya? Nah, ini paling menarik ya kan? Terobosan baru itu apa? Nah, misalnya
kita bisa punya industri. Industri? Industri. Ya, industri apa itu? Ada beberapa yang bisa dilakukan. Misalnya ya, industri kesehatan. industri kesehatan. Oke. Contoh, ini salah satu contoh aja ya. Industri kesehatan. Hari ini kita bisa melihat pelayanan kesehatan itu di dua segmen. Segmen premier yang mampu membayar, ya. Segmen yang menengah ke bawah, Oke. yang berharap dari UHC atau BPJS. Nah, pemerintah kota hari ini punya UHC. Apa itu UHC itu? Universal Health Coverage. Jadi emang berobat pakai KTP aja harus dilayani. Oke. Nah, harus dilayani. Kalau tidak dilayani maka rumah sakitnya bisa Di-ban. sanksi, ya, seperti itu. Tapi setelah dilayani, apakah kita pernah melakukan audit terhadap pelayanannya? Mungkin enggak. Audit medik misalnya mungkin enggak dilakukan atau tidak maksimal gitu. Sehingga ini perlu peningkatan pelayanan. Oke. Nah, tapi lebih dari itu, kalau seandainya UHC ini tetap, bukan seandainya, UHC ini pada kenyataannya tetap bekerja sama dengan BPJS. Ini kan kurang lebih asuransi juga. Coba Bang Puji bayangkan, berapa banyak asuransi di Indonesia yang punya nasabah lebih dari 2 juta orang. Sebutlah 10. Bukan, maksud saya berapa banyak asuransi, Perusahaan asuransi. perusahaan asuransi Oke. yang punya nasabah lebih dari 2 juta. Coba sebut 10 aja di Indonesia. Mungkin nggak banyak kan? Artinya, kalau kita membina ini, kita bahkan bisa punya badan pelaksana BPJS-nya. Kita yang melaksanakan BPJS itu. BPJS itu. Jadi kita operatornya gitu maksudnya. Kita operatornya. Pemda operator ya? Pemda operator. Seperti apa aturannya nanti kita lihat. Saya bicara ini terbuka dulu. Bahwa nanti akan perlu ada aturan dan sebagainya. Itu kita bisa bicarakan berikutnya. Tapi di sini ada kebutuhan masyarakat umum. Kebutuhan masyarakat banyak. Dengan prinsip-prinsip berkeadilan. Dan ini yang ketiga didukung oleh para ahli. Cuma sumber daya. Siap Siap. ya. Nah, kemudian baru peraturannya. Nah, jadi ini bisa nggak dilakukan? Bisa dilakukan. Tapi kita harus profesional juga. Nah, ini dikerjakan oleh BUMD, oleh perusahaan daerah, Khusus yang bidang Khusus kesehatan bidang dan itu. industri kesehatan tadi. industri kesehatan tadi. Nah, ini- itu misal satu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang premier? Tadi kan kita bicara yang segmen bawah nih. Oke. Bagaimana dengan yang premier? Yang premier mungkin kalau ada yang mau ikut BPJS tadi silakan aja. Non BPJS lah ya. Iya. Nah, tapi satu hal tadi tentang BPJS itu, kalau kita bisa melakukan itu dan kita bisa berhasil, itu bisa kita jual juga ke daerah tingkat kabupaten kota yang lain. Jadi kita punya nilai jual di situ. Nah, kemudian yang kedua ini juga berhubungan dengan yang pertama tadi. Kalau kita mau tingkatkan nanti pelayanannya, coverage-nya itu bukan hanya di level BPJS biasa, tapi juga coverage yang lebih tinggi. Hari ini ada Nande di kaki Gunung Sinabung yang ke Medan aja jarang. Tapi dia ke Medan, masuk dari Pancur, terus dia sampai masuk kota Medan. Begitu dapat ring road, belok dia ke kanan, nggak jadi ke kota Medan, belok ke kanan terus lewat Pangkalan Mansur, terus sampai ke Amplas, naik tol, terus ke Kuala Namu, terbang dia ke Pineng. Hanya untuk pemeriksaan kesehatan. Masalah nggak tuh? Ini masalah besar. Salah. Nah, tapi di balik setiap masalah, there is an opportunity. Di balik setiap masalah, ada kesempatan nih Bang. Bahwa ada segmen pasar yang tidak berpikir dengan biaya. Mereka belum ada. Pemerintah kota belum memberikan sarana buat mereka kemana. Nah, ini bangun satu rumah sakit yang bertaraf internasional.
Terus gitu. Jadi ini saya potong dulu soal rumah sakit. Nah ini menarik. Kemarin viral itu tuh. Seorang dokter ahli paru, mungkin juga ada anaknya dokter Suroso atau gimana, saya nggak tahu ini, saya nggak kenal. Dia ngamuk-ngamuk, pasiennya beberapa exit. Ya kita udah tahu rumah sakit mana itu. Ya saya nggak sebutkan merek lah ya. Tapi kita sudah tahu itu. Bayangkan. Itu yang depan mata kita aja, Bro. Itu trouble-nya luar biasa. Sejak saya kanak-kanak udah trouble itu. Prof adalah seorang profesor, dokter gitu ya, praktisi kesehatan gitu. Mungkin lebih tahu dari paham lah. Kenapa itu bisa terjadi, Prof? Ya. Jadi kita maksud saya gini, Prof. Kalau Prof bicara idealnya, ya semua setuju lah. Tapi di depan mata kita sendiri ada masalah besar. Ya. Bagaimana menjawabnya itu, Prof? Tantangan terbesar kita, terutama Prof yang jadi wali kota nanti. Next, gitu kan. Saya kira itu, insya Allah kalau saya memimpin itu masa lalu lah. Yang kayak gitu-gitu. Serius ya? Ya. Kita kan bicara track record. Oke. Nggak, jangan omongan saya langsung, bagus nih omongannya. Iya. Nggak, kita harus bicara juga. Mudah-mudahan diaminkan malaikat. Iya, bukan maksud saya. Itu kan optimisme kita juga. Betul. Ya mudah-mudahan kita doakan bisa gitu. Iya, Kalau nggak bisa, ketahuan juga. Bukan, maksud saya. Bukan gitu. Abang nilai saya juga dari track recordnya. Kan Ya apalagi seorang dokter gitu. Ya makanya, gitu, jangan sama lah waktu abang dulu bilang sama kakak, percayalah sama aku tidak akan mengkhianatimu. Nggak ada. Maksud saya gitu. Oke. Abang lihat track record saya. Oke, siap. Abang lihat track record saya. Saya dokter bedah saraf. Saya kaprodi, pernah jadi ketua departemen, dan saya menjadi 7 tahun menjadi kepala staf medis fungsional di Adam Malik. Jadi kita membangun ketika di Adam Malik itu. Hari ini Adam Malik itu, saya bisa yakinkan abang akan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik di Adam Malik. Even abang bandingkan itu dengan pelayanan di rumah sakit negeri jiran. Saya yakin semua yang bisa dilakukan di negeri jiran tadi, tempat yang Nande tadi berangkat, itu semua bisa kita kerjakan di Adam Malik untuk bedah sarafnya. Karena saya bicara bedah saraf, saya bekerja di bedah saraf, saya menjadi kepala di situ 7 tahun, dan kita mengerjakan itu. Dan kita berani katakan itu, bahwa mungkin sangat sedikit, mungkin sekitar 1-2% yang belum bisa dilakukan di Adam Malik hari ini. Kenapa itu belum bisa? Karena keterbatasan peralatan kita. Tapi kalau tidak dengan BPJS, orangnya mau bayar, mungkin bisa. Kenapa? Karena kita harus minta peralatan tambahan yang perlu biaya tambahan. Nah itu kalau dengan BPJS nanti problem lagi di situ, ada problem administrasi dan sebagainya. Nah itu saya berani yakinkan. Apa yang mereka bisa lakukan, kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, belum tentu mereka bisa lakukan. Nah, jadi artinya kita mampu melakukan itu. Sehingga saya nggak ngomong di awang-awang kalau bicara bahwa kita bisa membuat satu institusi rumah sakit yang punya kualitas internasional. Kita bukan ngomong di awang. Oke. Nah, trust-nya dapat nggak? Trust dari masyarakatnya. Nah, itu butuh waktu. Dan itu juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan trust di masyarakat tadi. Oke. Prof, ini terima kasih atas penjelasannya ya. Terakhir barangkali kita tertarik sekali dengan penjelasan Prof ini. Ya, harapannya mudah-mudahan segera terwujud. Satu sebelumnya, sebelum kita tutup, kayaknya udah ada aba-aba kita harus sudahi. Sebenarnya untuk menjadi wali kota ini, Prof, modal sosial Prof itu apa? Itu ya. Apa modal sosial Prof ini? Mudah-mudahan dengan modal sosial tuh, duduk lah Prof jadi wali kota. Bisa juga kita mau tahu nih. Oke. Sebenarnya kita terjun aja ke masyarakat. Kita berusaha untuk
memberikan apa yang kita bisa untuk apa yang kita mampu untuk bisa membantu masyarakat Kota Medan. Ya, ide-ide gagasan yang kita sampaikan, misalnya gerakan gadget sehat yang di awal kita lakukan ketika masuk, itu memberi manfaat buat banyak orang-orang tua untuk lebih mengerti agar tidak membiarkan ananda-anandanya menggunakan gadget dengan cara yang salah dan akhirnya berdampak negatif. Oke, Prof. Jadi closing statement terakhir, saran dan pesan untuk warga Kota Medan melalui podcast ini, mudah-mudahan bisa Prof sampaikan secara gamblang. Silakan, Prof. Ya, tentu buat kita semua warga Medan, insya Allah kita akan melaksanakan pemilihan pilkada secara langsung pada 27 November yang akan datang. Pilihlah yang terbaik sesuai hati nurani Bapak Ibu sekalian. Jangan tergoda dengan politik uang. Karena kalau kita tergoda dengan politik uang, maka yang terpilih itu bukan pemimpin terbaik, tapi penyuap terbaik. Kalau penyuap terbaik yang terpilih, maka mereka nggak akan peduli dengan masa depan anak-anak kita, dengan apa yang terjadi kalau seandainya kita sakit dan sebagainya. Tapi mereka hanya peduli bagaimana mengembalikan modal mereka secepat mungkin. Dan itu kita nggak mau. Kita akan rugi 5 tahun ke depan. Pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan akal sehat yang benar, pemilih yang terbaik. Pemilih yang terbaik. Karena dengan itu, kita tidak mendapatkan penyuap terbaik, tapi kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang insya Allah akan membawa Kota Medan menjadi kota yang sehat jiwanya, sehat raganya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Profesor Rida Darmajaya, spesialis bahasa Arab, konsultan, atas statement terakhirnya. Ya, mudah-mudahan kehadiran Prof di podcast kita kali ini membawa dampak yang luar biasa, terutama khususnya kepada warga Kota Medan. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bertakwa, yang takut pada Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi idaman dari para rakyatnya gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan sukses di Medan, seterusnya sukses nanti di Sumatera Utara, mudah-mudahan sukses juga di Indonesia. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Prof. Atas kehadirannya, mudah-mudahan sukses. Amin. Sekian dari saya Budi Santoso pada podcast ngobrol bebas pada kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita semua. Insya Allah kita akan ketemu dalam topik yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan juga kita akan diberi kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Saya atas nama pribadi dan narasumber Profesor Rida Darmajaya, saya sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.